Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung, dan semua saudara-saudara seiman dimanapun kalian berada. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Kamis 29 April 2021 dengan tema Bersama Yesus Berbuah Banyak. Marilah kita siapkan hati kiranya persekutuan doa ini boleh menjadi berkat dan saling menguatkan. Kita mulai dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan kedua. Yesus menginginkan daku. Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam persekutuan doa ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah kesibukan kami dan situasi yang sulit ini, kami boleh tetap datang dekat kepadamu dalam persekutuan doa. Ini adalah anugerah Tuhan, di mana kami boleh terus memelihara iman melalui persekutuan doa ini dan kegiatan-kegiatan yang lain, di mana hidup kami terus kami arahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, juga berdoa syafaat. Siapkanlah kami dan layakkanlah kami ya Tuhan, sehingga hidupan kami boleh terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang menjadi nas renungan kita, saya ambilkan dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, kontak dan komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan. Bahkan kontak dan komunikasi itu adalah tanda-tanda adanya kehidupan. Di mana ada kontak dan komunikasi, di situ ada kehidupan. Tetapi di mana tidak ada kontak dan tidak ada komunikasi, itu tanda-tanda tidak ada kehidupan. Sebagai contoh, saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita mendengar berita yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan, yaitu mengenai tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Menurut berita, pada hari Rabu 21 April itu, kapal selam Nanggala mengadakan latihan di perairan Bali. Pada pukul 3, KRI Nanggala minta izin untuk menyelam pada tim pengawas. Setelah diizinkan, kapal selam Nanggala perlahan-lahan mulai menyelam ke bawah laut. Sampai dengan pukul 3.30, geladak kapal mulai menyelam ke bawah dan masih sedikit terlihat. Tapi mulai pukul 3.36, tim pengawas terus-menerus memanggil kapal Nanggala, tetapi tidak ada respon, alias komunikasi terputus atau hilang kontak. Tim pengawas tidak bisa menghubungi KRI Nanggala
KRI Nanggala juga tidak bisa menghubungi tim pengawas. Itu artinya apa? Artinya ada sesuatu masalah yang gawat. Kalau normal, tim pengawas dan kapal bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau komunikasi putus, artinya terjadi masalah. Ini kan seperti pesawat terbang yang jatuh di laut beberapa tahun yang lalu. Beberapa menit setelah pesawat take off atau terbang, pesawat tidak bisa dihubungi menara pengawas, lost kontak atau hilang kontak. Itu artinya bahaya. Saudara sekalian, cerita tentang kapal atau pesawat yang hilang kontak ini bisa menjadi ilustrasi mengenai kehidupan kita dengan Tuhan. Kita seperti pesawat atau kapal, dan Tuhan telah menara pengawas. Yang normal tentu ada saling kontak, saling komunikasi. Tuhan berkomunikasi dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada saling kontak satu dengan yang lain. Dan itu artinya ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau kita tidak bisa dihubungi oleh Tuhan dan kita tidak pernah berkontak dengan Tuhan, artinya ada tanda-tanda kematian, yaitu kematian rohani kita. Saudara-saudara sekalian, menurut bacaan kita, orang yang hidup atau yang berkontak atau berkomunikasi dengan Tuhan adalah seperti ranting atau cabang yang selalu nempel pada pokoknya. Ranting atau cabang yaitu orang percaya, kita semua, dan pokoknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 5 tadi mengingatkan, semua barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya ada komunikasi, ada kontak satu dengan yang lain. Tuhan berkontak dengan kita dan kita mengerti, kita berkontak dengan Tuhan dan Tuhan mengerti. Maka ia berbuah banyak. Orang yang hidup, yang terus mengalami komunikasi kontak dengan Tuhan, akan terus berbuah-buah, terus bertumbuh kehidupannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Buah itu tentu dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain menikmati buah-buah yang manis melalui kehidupan kita. Saudara sekalian, melalui perkataan kita, melalui sikap dan perbuatan kita, kiranya itu wujud buah iman kita, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam keluarga misalnya, apakah kata-kata kita, sikap kita, dan perbuatan kita terhadap suami kita, istri, anak, orang tua, menantu, dan siapapun, apakah itu membuat suasana keluarga menjadi sejuk, nyaman, dan damai? Semua merasa betah dan kerasan di rumah? Atau sebaliknya kehidupan kita tidak menjadi buah atau buah yang pahit? Kata, sikap, dan perbuatan kita membuat suasana tidak nyaman, tidak senang, karena kata dan perbuatan yang kasar, yang mencela, mencaci, dan seterusnya. Tentu ini bukan yang Tuhan inginkan. Di tempat pekerjaan juga sama. Apakah kata, sikap, dan perbuatan kita benar-benar bisa diterima dengan baik dan diapresiasi secara positif? Jangan sampai sebaliknya kehidupan kita menjadi batu sandungan, membuat orang tidak suka, merugikan orang lain, dan seterusnya. Juga dalam lingkup yang lebih luas di masyarakat, di gereja, dan dimanapun. Apakah kehidupan kita, yaitu kata, sikap, dan perbuatan kita, bisa membawa kebaikan, damai, sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudara sekalian, Tuhan inginkan kita terus menjalin komunikasi dengan Tuhan, sehingga hidup kita dipimpin dan diatur oleh Tuhan, sehingga hidup kita boleh berbuah-buah. Karena kita mau melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita boleh menjadi berkat. Ingatlah, barang siapa tinggal di dalam aku, Tuhan Yesus, dan aku, Tuhan Yesus, di dalam dia, ia berbuah banyak. Selamat menjalani hidup yang terus berkomunikasi dengan Tuhan, maka kehidupan kita menjadi berkat. Amin. Sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita bersama, kita siapkan hati, marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami kembali.
supaya kami terus menjalin komunikasi, nempel, dekat dengan Tuhan. Itulah tanda-tandanya iman kami hidup. Dan kami percaya kalau kami terus berkomunikasi dekat, tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan berkati kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama di situasi yang sulit, di masa-masa pandemi ini, kiranya kehidupan kami tetap boleh berbuah-buah, boleh menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan sekitar kami semuanya. Tuhan Bapa kami dalam surga, kiranya dalam situasi yang terbatas di masa pandemi ini, di mana persekutuan tatap muka, ibadah tatap muka, dan kegiatan gereja bersama sementara ini digantikan dengan kegiatan online atau secara daring. Tapi biarlah itu semua Tuhan berkati. Kiranya tetap bisa membangun iman kami semuanya, sehingga kami boleh semakin mandiri dalam iman kami. Karena semuanya itu tergantung kami semua. Bagaimana kami mengatur waktu dan mengatur bagaimana kami boleh terus beribadah dan dekat kepada Tuhan melalui sarana-sarana online yang Tuhan sediakan. Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibudut Bandung dan siapapun juga yang mengikuti persekutuan doa ini. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan. Berkatilah keluarga dan pekerjaan mereka, terutama dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus mencurahkan berkat, sehingga pekerjaan mereka boleh terus mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan melindungi, menyertai mereka. Tuhan menguatkan iman mereka, sehingga mereka tetap kuat, tetap tangguh dalam masa sulit sekalipun. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan gereja kami, khususnya di dalam penyusunan program kerja yang baru April sampai dengan Maret tahun depan ini, program kerja dalam situasi pandemi, biarlah tetap Tuhan berkati. Tuhan berikan kepada kami kreativitas, bagaimana kami memakai sarana online ini dengan baik, sehingga bisa terus membangun iman jemaat-Mu. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa dalam suasana dalam suasana puasa ini, di mana rekan-rekan saudara kami menjalankan ibadah puasa. Biarlah semuanya ini jalankan dengan baik, sehingga menjadi sarana untuk introspeksi diri. Kiranya suasana puasa dan menjelang lebaran ini boleh terkendali dengan baik. Yang berdoa khususnya dalam masa lebaran ini, di mana mudik juga dilarang demi tidak terus mewabahnya pandemi virus corona. Berdoa Tuhan berikan hikmat untuk pemerintah dalam mengatur semuanya ini. Masyarakat juga bisa mematuhinya dan terus mentaati protokol kesehatan yang sudah disepakati. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona ini, khususnya melalui vaksinasi bersama. Ya Tuhan, berkatilah, dan masyarakat juga boleh ambil inisiatif vaksinasi ini dengan baik, sehingga semuanya nanti boleh mengalami kekebalan yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya vaksinasi yang masih terus berjalan ini boleh Tuhan berkati, sehingga berjalan dengan baik, dengan lancar, dan sesuai dengan tujuannya. Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa syafaat kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara sekalian, kita akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat 424 bait ketiga dan keempat. Yesus menginginkan dahaku. Tuhan memberkati kita semuanya.